Hai, selamat memulai petualangan bersama Beling. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah membuat program dalam Java. Oke, pada materi pertama kali ini, kalian akan belajar apa itu programming, apa itu Java, apa yang bisa kita buat dengan Java, sistematika programming, dan kalian juga bisa melihat langsung potongan program Java untuk mempelajari struktur program dengan bahasa Java. Sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama. Apa sih yang disebut dengan programming? Programming atau pemrograman adalah sebuah proses menulis dan membangun sebuah program agar program yang dibuat untuk memerintahkan sebuah komputer sesuai dengan kehendak sang programmer. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer yang hebat dan dapat bekerja dengan sangat cepat itu tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Karena sesungguhnya komputer hanya dapat mengerjakan apa yang kita perintahkan untuk dia kerjakan, tidak kurang dan tidak lebih. Sebuah komputer dapat bekerja dengan baik jika ia diprogram dengan baik. Salah penyampaian sedikit saja, dia tidak akan mengerti dan tidak akan bekerja sesuai dengan keinginan kita. Lalu, apa sih Java itu? Komputer sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Untuk memerintahkan sebuah komputer, kita harus menuliskan berbaris-baris kode dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer adalah bahasa Java. Di Beling, kita akan fokus untuk belajar satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa Java. Setelah menguasai bahasa Java, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat sebuah aplikasi berbasis desktop komputer. Ada juga Java Applet yang dapat diintegrasikan dalam aplikasi web. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan berbagai jenis aplikasi mobile dan mobile games yang berbasis Java. Beberapa platform yang menggunakan bahasa Java dalam pembuatan programnya adalah Android dan Nokia S40. Seru kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu sistematika programming. Setelah menuliskan berbaris kode pemrograman dengan sebuah program yang bernama compiler, bahasa pemrograman tersebut akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dimengerti oleh si komputer. Dan apabila program yang kita tuliskan sudah benar, maka komputer kita akan bekerja sesuai dengan perintah yang kita berikan. Simpel kan? Ya, itulah sistematika programming. Sekarang, kita akan melihat langsung contoh program dalam Java. Nah, sekarang masuk ke contoh program. Lihat, seperti inilah struktur bahasa Java. Bingung? Normal kok. Sekarang simak baik-baik ya. Untuk membuat program dalam Java, pertama, kita harus membuat sebuah kelas. Untuk membuat kelas, kita harus mendeklarasikan kelas dengan mengetikkan public class, nama kelas. File ini nantinya harus disimpan dengan format nama kelas.java. Dalam kasus kode yang ada, berarti kita harus menyimpannya dengan nama halopejuang.java. Oh ya, dalam membuat nama kelas atau file, ada ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, tidak mengandung spasi. Dan yang ketiga, hanya terdiri dari huruf dan angka. Tidak boleh memakai simbol ya. Setelah deklarasi kelas, ada kurung kerwawal buka, dan di baris akhir pun ada kurung kerwawal tutup. Kurung kerwawal dalam Java merupakan sebuah block statement yang membatasi setiap skop kerja sebuah program. Apakah block statement hanya dipakai dalam kelas? Kita lihat saja nanti. Nah, yang tidak kalah penting dalam sebuah program dalam Java adalah main method. Apa itu main method? Main method dideklarasikan dengan mengetikkan public static void main kurung buka string
sepasang kurung siku, ARGS, kurung tutup. Diingat-ingat ya, karena sebuah program Java tidak akan berjalan jika tidak dibuka dengan metode ini di dalam kelasnya. Dan jangan lupa juga menambahkan block statement berupa sepasang kurung kurawal. Nah, sekarang kita masuk ke proses inti dari program yang kita buat. Di kelas Halo Pejuang ini, kita akan mencetak sebuah kalimat Halo Pejuang. Bagaimana sih caranya? Nah, perhatikan statement berikut ini. Statement ini berguna untuk mencetak apapun yang berada di dalam kurung dan di dalam tanda kutip. Perlu diingat, setiap statement dalam Java harus diakhiri dengan titik koma. Sekarang sudah mengerti kan maksud setiap baris kode ini? Nah, apa yang terjadi ketika program ini selesai dikompil dan dijalankan? Coba tebak. Ya, program kita tadi akan mencetak sebuah kalimat Halo Pejuang, seperti yang tadi kita ketikkan di dalam statement program. Mudah bukan? Kita juga perlu tahu, dalam Java kita bisa menambahkan komentar-komentar untuk kode yang kita tulis. Hal ini bertujuan untuk memperjelas kerja program kita. Cara menuliskan komentar adalah dengan mengetikkan garis miring 2 kali, diikuti dengan 1 baris komentar yang akan kita tambahkan. Tenang saja, komentar yang kita tuliskan tidak akan dibaca sebagai kode program. Komentar ini juga akan diabaikan oleh compiler, sehingga tidak akan merusak program yang akan kita buat. Bentuk penulisan lain dari command line adalah dengan mengetikkan garis miring bintang, diikuti dengan komentar, dan ditutup dengan bintang garis miring. Oh iya, Java sifatnya case sensitif. Jadi, akan berbeda sekali penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Maka dari itu, perhatikan baik-baik ya hurufnya, jangan sampai salah. Gimana? Makin penasaran kan dengan pemrograman dan Java? Yuk coba latih pemahaman kita dengan mengetikkan kembali kode tadi di editor. Lalu kita jalankan. Kalau merasa bosan, cobalah untuk mencetak nama sendiri atau coba tantangan yang ada di halaman selanjutnya. Dan jangan takut untuk mencoba ya. Kalau merasa kesulitan, ada banyak petunjuk yang siap membantumu. Oh iya, unduh slide ini juga ya untuk dipelajari lagi.